Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Sarul Akmal dari kelas PTIK 5C. Di sini saya akan memberikan sedikit pandangan terkait dengan pendidikan di Indonesia di masa sekarang. Jadi di Indonesia ini ada beberapa permasalahan pendidikan. Yang pertama itu terkait dengan kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Yang kedua, permasalahan ketimpangan pendidikan. Yang ketiga, kualitas tenaga pendidikan. Dan keempat, infrastruktur pendidikan yang belum memadai. Yang kelima, kualitas pendidikan yang belum merata. Di sini saya akan membahas satu persatu. Pertama ini terkait dengan kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Kenapa sih kurikulum yang masih mengedepankan penguasaan materi tanpa memperhatikan keterampilan abad ke-21 dianggap kurang mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global? Terus yang kedua, permasalahan ketimpangan pendidikan. Permasalahan ketimpangan pendidikan di Indonesia ini terjadi karena masih banyak daerah yang kesulitan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor atau beberapa faktor. Yang pertama seperti infrastruktur, kebijakan pemerintah, dan juga keterbatasan sumber daya manusia. Yang ketiga terkait dengan kualitas tenaga pendidikan. Jadi permasalahan kualitas tenaga pendidik di Indonesia menjadi salah satu tantangan utama dalam dunia pendidikan. Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui program pelatihan dan pengembangan profesional, namun kenyataannya masih banyak guru yang tidak memenuhi standar kompetensi dan keahlian. Keempat, infrastruktur pendidikan yang belum memadai. Salah satu permasalahan utama di bidang pendidikan di Indonesia adalah infrastruktur pendidikan yang belum memadai. Infrastruktur pendidikan yang memadai itu seperti akses internet, perangkat teknologi, fasilitas olahraga. Ini juga sangat mendukung proses pembelajaran siswa. Namun sayangnya masih banyak sekolah di Indonesia yang kekurangan fasilitas tersebut, terutama di daerah terpencil atau di daerah pedesaan. Yang kelima, itu terkait dengan kualitas pendidikan yang belum merata. Dalam permasalahan kualitas pendidikan yang belum merata di Indonesia merupakan tantangan besar yang masih dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia. Masih saja banyak siswa yang tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas dan mendapatkan kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan mereka. Jadi hal ini dapat menimbulkan kesenjangan antara siswa yang berada di daerah perkotaan dan juga daerah pedesaan. Kasus tersebut ini berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Ini dalam materi pengantar Pancasila. Dan yang pertama, kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan abad ke-21 ini berkaitan dengan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Terus yang kedua, permasalahan ketimpangan pendidikan. Permasalahan ini berkaitan dengan hak warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan yang merata dan adil gitu, tanpa membedakan status, latar belakang, atau lokasi. Namun sayangnya di Indonesia ini masih adanya perbedaan, membeda-bedakan gitu terkait dengan status, latar belakang, atau lokasi dari mereka tinggal. Terus yang ketiga terkait dengan kualitas tenaga pendidik. Permasalahan ini berkaitan dengan hak warga negara untuk mendapatkan tenaga pendidik yang profesional, kompeten, dan berdedikasi yang dapat memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan bermanfaat. Jadi walaupun dengan adanya yang sekarang digaur-gaurkan PPG, tetap saja pendidik ini masih kurang mempunyai profesionalisme dalam mengajarnya. Ini juga menjadi catatan besar untuk Indonesia sendiri. Terus yang keempat terkait dengan infrastruktur pendidikan yang belum memadai. Ini juga permasalahan berkaitan dengan hak warga negara untuk mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan nyaman, yang dapat mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk para siswa dan siswi. Terus yang kelima, kualitas pendidikan yang belum merata. Jadi permasalahan ini berkaitan dengan hak warga negara untuk mendapatkan hasil pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional gitu. Karena kita juga ingin mendapatkan pendidikan yang memang sama dengan negara-negara yang lain. Seperti itu. Jadi
Jadi warga negara ini berhak untuk mendapatkan hasil pendidikan yang dapat mencerminkan kemampuan prestasi dan potensi-potensi lainnya. Nah, dari beberapa permasalahan ini saya ambil kesimpulan dari berdasarkan pembahasan di atas atau di samping, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dan tantangan dunia pendidikan Indonesia masih sangat kompleks dan memerlukan upaya bersama dari semua pihak. Jadi bukan hanya satu pihak. Karena masih banyak masalah seperti ketimpangan akses, kualitas pendidikan yang belum merata, kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan siswa, serta minimnya keterampilan yang diajarkan di sekolah. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukannya upaya dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk melakukan reformasi pendidikan yang lebih efektif lagi. Jadi pemerintah ini harus memberikan perhatian juga yang serius untuk meningkatkan akses pendidikan dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin itu saja pandangan dari saya. Semoga apa yang saya berikan dan saya ucapkan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.